Baik, sambil duduk lihat kanan kirinya ya. Katakan, saya mau jadi seperti Kristus. Ya. Harus pede ya, belajar. Oke, kalau Bapak Ibu sedang judul khotbah yang hari ini adalah tentang hak kesulungan, ya, hak kesulungan. Kita baca di dalam sebuah ayat Roma 8:29 berbicara seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Berapa banyak di sini yang dipilih Tuhan? Angkat tangan. Yang nggak angkat tangan nggak dipilih loh ya. Dipilih Tuhan, amin ya. Oma semangat sekali ya. Dipilih Tuhan. Nah, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang sulung. Nah, ditentukan itu banyak orang gini, oh saya dipilih Tuhan, tapi saya nggak ditentukan menjadi seperti Yesus. Bukan saudaraku, perkataan ditentukan ini bukan bicara orangnya. Ya, semua orang dipilih, tetapi ketika dikatakan ditentukan, itu adalah sebuah bentuk, adalah sebuah karakter, adalah sebuah tujuan yang tadi Pak Arifin banyak bicara. Bahwa kalau saudara dipilih oleh Tuhan, ya, form saudara, bentuk saudara, manusia jasmani saudara itu ditentukan harus berubah menjadi manusia rohani, menjadi sama seperti Kristus. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi banyak orang dari dulu bicara gini, wah Pak saya dipilih Pak, tapi saya nggak ditentukan jadi hamba Tuhan. Kalau nggak mau jadi hamba Tuhan, mau jadi hambanya siapa? Mau jadi hamba dunia atau hamba setan? Nggak mau juga kan? Pasti mau jadi hamba Tuhan. Ketika lidah saudara mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan, hati saudara percaya, saudara lutut, saudara bertelut bahwa Kristus adalah Tuhan dan Raja di dalam hidupmu, saudara sudah tanda tangan kontrak bahwa iya, saya mau hidup saya berubah menjadi sama seperti Kristus, saudaraku. Ya. Dan dikatakan bahwa ini adalah privilege buat saudara dan saya. Saudara dan saya diberikan sebuah gambaran atau bentuk. Ya, manusia itu kan makhluk gambar. Makhluk gambar gini, saudara jauh lebih mudah melihat gambar visual dibandingkan cuma diceritain, ya. Kalau saya ngomong makanan, saudaraku, lemper. Siapa yang suka lemper sini? Lemper warnanya orange, betul ya? Bukan Pak, warnanya apa? Hijau ya. Jangan mikir loh ya, wah kalau gitu nanti pulang saya makan lemper ya. Enggak. Kenapa kok saudara lebih gampang? Karena saudara harus melihat dan begitu mudah saudara bakal mengerti. Nah, Tuhan memberikan sebuah bentuk atau gambar di dalam kehidupan saudara bahwa tujuan saudara ketika saudara mengatakan diri menjadi pengikut Kristus, tujuan saudara adalah menjadi sama seperti Kristus. Dan Kristus dikatakan dia akan menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Siapa saudara Kristus tempat ini? Saudara dan saya, saudara Kristus. Amin. Ketika kita sadar bahwa iya ya, ternyata saya tahu, saya sedang dipanggil Kristus. Saudara duduk di tempat sini kan gak ada yang dipaksa kan? Saudara dibaptis ada yang dipaksa? Saudara tidak harus mengatakan 2 kali kalimat apa untuk menjadi Kristen, saudaraku. Ya, menjadi Kristen itu iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan ketika saudara percaya, ternyata ada tujuan yang Tuhan berikan. There is one purpose that God give to you, that you are to be Christ, to be Christ likeness. The same like Christ. Itu goal yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya, saudaraku. Dan dikatakan dia menjadi yang sulung. Nah, ini perkataan menarik, saudaraku. Kenapa kok ada perkataan yang sulung di sini? Ya. Nah, saudara harus tahu bahwa di dalam Alkitab ketika manusia pertama namanya Adam, ya, dan dia jatuh di dalam dosa, ya, falling in sin, saudaraku. Dikatakan the glory of God, kemuliaan Allah itu hilang atau pergi daripada kehidupan Adam, saudaraku. Dan kemudian kelahirlah generasi-generasi yang menyakiti hati Tuhan, saudaraku. Dibangun menara Babel dan lain-lain, kemudian bangkit lagi. Tuhan pilih Nuh, saudaraku. Ya, seluruh bangsa dimusnahkan, cuma tinggal 8 orang. Nuh, suami istri, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Untuk apa? Perbaikan generasi lagi. Tambah banyak, cacat lagi, bikin dosa lagi, saudaraku. Dan seterusnya. Tapi by the grace of God, atas kemurahan Tuhan, ya, Tuhan itu selalu berfokus kepada solusi dan kasih, ya, kasih dan solusi. Solusinya apa? Dia kirimkan putranya yang tunggal untuk menjadi apa? Putra yang sulung. Anak sulung itu selalu menjadi patokan, saudaraku, ya, buat adik-adiknya. Saya punya anak 3,
Yang paling sering saya didik dengan keras itu yang nomor 1 pasti. Kenapa? Dia itu harus menjadi cornerstone, patokan standar daripada adik-adiknya. Dan ketika dia berhasil dibentuk, it's very easy saudaraku. It's very helpful. Karena adik-adiknya melihat, seperti ini, dia ikuti jalan kokonya saudaraku. Nah, tapi jangan salah. Jangan pernah berpikir bahwa, Pak, saya ini anak pertama, ya. Di sini ada yang anak pertama, anak-anak sulung, angkat tangan. Banyak juga ya yang anak sulung tempat ini. Hak kesulungan ini belum tentu loh jatuh kepada anak pertama loh saudaraku. Ya, kita baca di dalam Kejadian 25 ayat 30 33. Kata Esau kepada Yakub, ini cerita Esau dan Yakub. Bukan, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Edom itu artinya merah saudaraku ya. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah Esau kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya, saudaraku. Ada satu pribadi di muka bumi ini dulu, saudaraku, yang begitu bodoh. Ya, saya katakan begitu bodoh, nanti saudara lihat akibatnya. Dia menjual hak kesulungannya, saudaraku. Bahkan kalau saudara baca ceritanya, ketika Yakub mendapatkan berkat daripada Yakub mendapatkan berkat daripada Ishak, saudaraku. Dan kemudian Esau datang, nggak bisa. Berkatnya sudah turun kepada Yakub, saudaraku. Esau itu kakaknya Yakub. Seharusnya dia mendapatkan hak kesulungan. Di dalam budaya orang Ibrani atau orang Israel, saudaraku, warisan itu biasanya dibagi jumlah anak plus 1. Ya, kalau punya anak 2 dibagi 3. Kalau punya anak 3 dibagi 4. Kenapa? Karena anak sulung itu punya kewajiban untuk menjaga orang tuanya. Kalau dia jaga orang tuanya, dia dapat 2 bagian. Katakan 2 bagian. Double blessing. Ada yang mau double blessing? Ya, jangan jual hak kesulunganmu. Ya, double blessing saudaraku. Yang lain adik-adiknya dapat 1-1, dia dapat 2. Ya, jadi kalau punya orang tua mohon maaf loh ya, jangan ditaruh di panti jompo kalau mau dapat hak kesulungan. Rawat mereka saudaraku. Ya, rawat mereka. Nah, Esau kehilangan hak kesulungan saudaraku. Ada lagi di dalam Alkitab, ada saudaraku. 1 Tawarikh 5 ayat 1. Perhatikan ini, anak-anak Ruben. Siapakah Ruben? Ruben adalah the firstborn son from Jacob. Ya, keturunan Yakub. Yakub punya anak saudaraku, 12 laki-laki saudaraku. Ya, paling besar namanya Ruben. Tetapi dikatakan anak sulung Israel Yakub, dialah anak sulung. Tetapi perhatikan, karena ia telah melanggar kesucian pertiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf. Anak Israel juga sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Yusuf punya double blessing, anaknya kembar. Namanya Efraim dan Manasye, saudaraku. Seharusnya datanya cuma 1, karena suku Israel cuma 12. Tapi by the grace of God, saudaraku, dia dapat blessing, hak kesulungan. Apakah karena Yusuf paling besar? Bukan. Yang paling besar Ruben namanya. Tapi dia kehilangan hak kesulungan. Ada lagi enggak di dalam Alkitab? Ada ya. 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 13. Saya enggak baca semua, saudara dicatat. Cerita tentang siapa? Tentang Daud. Daud itu anak keberapa, saudaraku? Anak bontot nomor 8. Tahu nomor 8 ya? Banyak, saudaraku. Saya anak keempat dari 5, saudaraku. Ya, ini nomor 8. Bahkan ketika Samuel pergi ke rumah Isai, bapak daripada Daud, untuk mengurapi Raja Israel, saudaraku, ditampilkanlah satu persatu kakak daripada Daud. Dari yang nomor 1, langsung Samuel terpesona, saudaraku. Wah, ini keren, bodinya keren, pinter, tentara, ya, ini cocok sudah. Tapi Tuhan ngomong apa? Bukan yang dipilih, manusia yang dipilih Tuhan. Bukan yang dilihat, manusia yang dilihat Tuhan. Manusia lihat rupa, tapi Tuhan lihat sampai kedalaman hati, saudaraku. Nomor 1 dismiss, ya. Nomor 2 sama, nomor 3, nomor 4, nomor 1 sampai nomor 7, saudaraku, itu menarik hati. Kalau saudara dan lihat, waduh ini keren, ciami ini sudah, nggak salah. Tapi semuanya ditolak, saudaraku. Seharusnya kan Samuel tuh ngomong gini, loh anakmu sudah nggak ada nih, berarti Tuhan salah gitu. Enggak, Samuel peka, saudaraku. Dia tanya, punya anak lagi enggak? Oh punya, di mana? Masih di padang, menggembalakan 2-3 ekor kambing domba.
Dan ketika dipanggilnya Daud, saudaraku, dikatakan kemerah-merahan mukanya. Wajahnya begitu lugu, saudaraku. Dan diperkirakan umurnya paling cuma teenager, benar-benar teenager, 13-14 tahun. Sebab 16 tahun Tuhan diproses Daud, saudaraku. Dikatakan, iya ini dia, urapi dia. Dan dikatakan nama, sejak hari itu, saudaraku, dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju ke Rama, saudaraku. Ya. Siang hari ini saya bagikan 4 hal atau 4 petunjuk. Apakah orang itu menjadi seorang yang memelihara hak kesulungannya? Yang pertama, orang yang memelihara hak kesulungannya itu menjadi penerobos. Kejadian 50:19-20, saudaraku, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar, saudaraku. Perhatikan ini, ketika Yakub mengalami aneh dari saudaranya, bahkan sampai hal yang paling buruk dia alamin, kemudian diangkat Tuhan, saudaraku, menjadi wali negeri di Mesir, ya, di bawahnya Fir'aun, saudaraku. Kemudian dia menyelamatkan saudara-saudaranya, saudaraku, dan kemudian dia kasih makan, ditaruh di tempat yang terbaik namanya Goshen. Dan kemudian Yakub meninggal, ketika bapaknya meninggal, kakak-kakaknya itu sujud, ketakutan semua, takut dibunuh. Ngomong gini, pasti sekarang nih papa sudah tidak ada, pasti kamu mau balas dendam buat kita. Tapi Yusuf tahu diri, dia katakan, apakah aku ini pengganti Allah? Ini perhatian saudaraku ya, ini peringatan buat kita semua yang begitu gampang menghakimi kadang-kadang. Begitu mudah lempar masalah ke orang ya, judging people. Apakah kita ini pengganti Allah? Jelas bukan, saudaraku. Tetapi Yusuf mencerna cerita daripada Tuhan, bahwa dia dibuang, dikatakan, memang kamu berbuat yang buruk kepadaku, tetapi rancangan Tuhan itu tidak bisa gagal dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya, rancangan Tuhan itu tidak bisa gagal. Manusia bisa tutup pintu, tapi Tuhan buka pintu. Kalau Tuhan yang buka pintu, siapa yang mau tutup pintu? Manusia bisa menyingkirkan kita, saudaraku, tapi Tuhan bisa angkat kita. Kalau Tuhan yang angkat kita, siapa mau menurunkan? Enggak ada, saudaraku. Ya, oleh karena itu nanti pilkada, pemilu enggak usah ribut, ya. Bodoh kalau kita ribut. Pak Arifin sering ngomong siapapun presidennya, rajanya tetap Tuhan Yesus. Kok pusing, saudaraku, ya? Saudara dan saya hidup sudah berpuluhan tahun loh, mengikuti berapa presiden, enggak usah ribut, ya. Tidak suka sama si A, ya jangan dipilih, selesai kan. Nggak usah sampai mulutnya kita berdosa. Ya. Nah, Yusuf tahu diri, saudaraku. Dia tahu sebuah cerita bahwa dia harus mengalami aniaya, bahkan dibuang ke Mesir. Goalnya dia tahu, bukan untuk dia menjadi seorang pemimpin saja di sana, tetapi adalah memelihara hidup bangsa yang besar. Katakan bangsa yang besar. Perkataan bangsa yang besar ini begitu kontradiktif, saudaraku, dengan keadaan pada waktu itu. Karena waktu itu jumlahnya cuma 70-an orang. Bagaimana bisa dikatakan bangsa yang besar cuma 70 orang? Tapi Yusuf melihat mimpi di dalam hidupnya, bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan, yang dipelihara Tuhan untuk menjadi garam dan terang di muka bumi. Nah, hak kesulungan itu harus jadi penerobos. Gak enak jadi penerobos. Jadi penerobos itu mengambil tanggung jawab, saudaraku. Disalah mengerti, mengalami aniaya, tidak punya teman, tidak ada yang mendukung, bahkan kadang-kadang, saudaraku. Ketika Yusuf ada di mana, di tempat yang paling nggak enak, saudaraku, namanya penjara. Mungkin dia dianiaya, mungkin dia mengalami begitu banyak hal yang buruk dalam hidupnya, saudaraku. Tapi dia tahu, tunggu saatnya, pintu akan dibuka oleh Tuhan. Dan it happen dalam hidupnya. Ya, jadi kalau kita ngalaminnya nggak enak, ingat, jangan jadi sutradara sendiri. Ya, saya ulangin. Jangan jadi sutradara sendiri. Jangan bikin film sendiri. Film saudara dan saya sudah ada bersama dengan Tuhan itu. Ya, biarlah Tuhan jadi sutradaranya. Jangan coba-coba jadi sutradara, makanya stres. Nanti ini Pak, nanti itu Pak. Emangnya kamu yang memelihara hidupmu. Semenit lagi aja kita masih hidup, kita nggak tahu, saudaraku. Iya kan? Yang kedua, saudaraku, yang terjadi adalah orang yang memelihara kesulungannya itu menjadi apa? Batu penjuru. Ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, saudaraku. Dibuang.
tapi berharga menjadi batu penjuru. Banyak di antara kita mungkin tidak diperhitungkan, mungkin tidak dihargai, saudaraku. Tetapi ketika engkau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjaga kebenaran firman Tuhan, maka hidupmu akan menjadi batu penjuru. Batu penjuru itu apa sih? Batu penjuru adalah batu patokan. Bangunan apapun di muka bumi, saudaraku, pasti ada the first stone, batu pertama yang ditaruh. Pojokan pertama, yang menjadi patokan dari seluruh bangunan ini, saudaraku. Nah, kehidupan saudara dan saya harus seperti itu, memiliki sebuah standar yang baru di dalam Kristus. Ya, Pak Arifin sudah kasih kita value begitu bagus, light, love, integrity, dan seterusnya, saudaraku. Kualitinya soul, spiritual, authority, leadership, transformer, itu goal saudara dan saya. Punya sebuah patokan. Sesungguhnya, saudaraku, orang yang menjadi batu penjuru di rumahnya, ya, di rumahnya, seluruh rumahnya pasti terhamiri. Makanya firman Tuhan berbicara apa? Satu orang diselamatkan, seluruh orang diselamatkan. Jangan pikir gini, Tuhan, lawat Tuhan, supaya ada pendeta nyasar datang ke rumah saya, berdoa buat suami saya, dan suami saya bertobat. Mingsli doanya, saudaraku. Saudara tahu bahwa saudara disuruh untuk memenangkan keluargamu, Tuhan pakai saudara dan saya. Halo? Halo? Tahukah Anda bahwa Tuhan itu mau memenangkan keluargamu pakai saudara dan saya, bukan pakai orang lain? Bagaimana kita bisa memenangkan saudara kita? Kalau kita ribut aja kerjanya. Ributnya masalah uang, ributnya masalah barang, ribut masalah warisan, saudaraku. Saya sedih kadang-kadang, lihat kakak adik tuntut-tuntutan, sampai ke polisi, sampai ke anu. Yang dicari apa di sana? Mazmur 133 berbicara dengan jelas. Ketika saudara dan saya hidup dalam kerukunan, Tuhan katakan apa? Di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya, saudaraku. Berkat bukan cuma bicara kaya atau banyak uang, bukan. Tapi hidup yang dipenuhi kasih, damai sejahtera, dan sukacita. Banyak orang berpenghasilan tinggi, merana hidupnya. Sama anaknya ndak akur, sama kukunya berantem, sama mamanya ribut, sama adiknya juga nggak cocok, saudaraku. Terus mau kumpul sama siapa? Tiap minggu rajin ke gereja, tapi agamanya bukan Kristen, agamanya Mamon, nyembah uang, saudaraku. Dan ini terjadi, saudaraku. Tetapi seorang batu penjuru itu menjadi patokan, saudaraku. Kalau ada yang kurang ya dibantu. Terus-terusan lo, Pak, minta tolong terus. Tapi kan Tuhan berkati kita tiap hari, kan? Halo? Halo? Kalau Tuhan berkati engkau tiap hari, engkau suruh nabur berapa kali? Setahun sekali gitu. Halo? Saya mau Tuhan diberkati tiap hari, tapi saya mau nolong satu hari sekali, sekali setahun. Enggak fair kan, saudaraku? Saudara, mudah kita melihat orang lain enggak fair sama kita. Tapi pernah enggak kita introspeksi diri kita pun enggak fair sama orang lain? Kita selalu berharap yang terbaik dari orang lain lakukan buat diri kita. Tapi kita selalu excuse diri kita ketika kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang yang menjadi batu penjuru itu bayar harga, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa nggak mungkin saudara dan saya selamat. Nggak mungkin, meskipun namamu selamat, tetap tidak selamat kalau tidak percaya Tuhan Yesus. Yang bisa menyelamatkan kok satu, darah Yesus, itu aja, saudaraku. Yang ketiga, orang yang punya hak kesulungan itu selalu melihat jauh ke depan, melihat visi Tuhan. Ini ayat bagus, saudaraku, ya. Kejadian 50 ayat 24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, saudaraku. Saudara, kalau baca kitab Keluaran itu, ya, baru ayat-ayat pertama pasal 1 diceritakan bahwa 400 tahun lebih orang Israel itu ada di Mesir dan kehidupannya ngalamin apa? Degradasi. Degradasi itu apa? Penurunan, saudaraku, dari perdana menteri sampai jadi buruh, pekerja rodi yang harus bekerja untuk makan, saudaraku. Ya, downgrade. Dari konglomerat, maafkanlah, jadi kuli, saudaraku. Dan dikatakan, saudaraku, tapi Yusuf ngomong jauh ke depan. Kalau aku mati, Tuhan akan pelihara kamu. Wow. Yang kedua dia ngomong apa, ya?
dan membawa kamu keluar dari negeri ke negeri yang telah dijanjikannya. Saudaraku, kalau saudara tahu Mesir, ya, Mesir itu memang tetanggaan sama sama Kanaan. Zaman itu Kanaan belum ditaklukkan. Dan Yusuf melihat 400 tahun lebih ke depan, saudaraku. Bahkan sampai hari ini, makanya dia ngomong gini, ya. Jangan lupa, nanti kalau saudara baca, ya, jangan lupa bawa tulang belulangku. Tulangnya Yusuf itu loh disuruh bawa, saudaraku. Dan beneran dibawa, saudaraku. Orang yang punya hak kesulungan, dia melihat jauh ke depan. Apa yang Tuhan mau lakukan hari ini, di dalam hidupnya, saudaraku. Bayangkan ya, kalau saudara dan saya, kan sering kali dibahas, nonton film, ya, mau nonton film perang kayak, film silat, film apa saudaraku, Marvel kayak, ya. Dan saudara sudah pernah nonton, saudara pasti tahu lah jalan ceritanya. Yang menang si A, nggak mungkin berubah kan? Betul ya? Sama hidup saudara dan saya itu sudah ada skripnya. Tinggal saudara dan saya menjalanin. Sebab di dalam Alkitab tercatat dengan jelas bahwa kehidupan orang benar itu ada di tangan Tuhan. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bayangin saudaraku, mau langkahnya ke kanan, Tuhan ngomong ke kanan, ke kiri, lurus, lurus. Sepanjang hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan kalau dia jatuh, tidak mungkin tergeletak, sebab Tuhan yang menopang tangannya. Apa yang saudara lihat daripada akhir hidup kita? Masih takut, masih khawatir. Ingat, ketakutan bukan roh yang Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, roh kekhawatiran, enggak, saudaraku, tidak pernah. Tapi rancangan damai sejahtera itu ada dalam hidup saudara dan saya. Ya, orang yang memelihara kesulungannya melihat jauh ke depan. Papa saya itu 4 tahun stroke, saudaraku, sebelum 2 tahun lalu dipanggil Tuhan karena COVID. Dulu kalau kita pergi tamasya, ya holiday, saya punya 3 orang anak, istri. Papa mama saya itu selalu saya bawa, ya, entah kemana saja pokoknya saya bawa papa mama saya. Ya, buat saya itu sebuah privilege buat kita itu bisa ngajak mereka. Ya, bukan cuma balas budi, tapi kita ngalamin sukacita ketika mereka ada, ya. Dan bahasanya itu semua biaya kita yang tanggung, ya, karena Tuhan cukupkan buat kita. Nah, satu saat papa saya stroke, saudaraku. Anak-anak kita tak kumpulin, ini akong sakit, ya, nggak bisa jalan, ya, mesti pakai kursi roda dan lain-lain. Tak mungkin pergi jalan-jalan tamasya. Itu mungkin 3 tahun kita nggak kemana-mana. Setiap kita liburan kita selalu nengok kakeknya, nengok opanya, nengok akongnya terus, saudaraku, ya. Wah, itu dilakukan. Saudara dan saya harus belajar apa yang saudara dan saya mau terima daripada anak-anakmu. Kalau hidupmu, maaf kata, tidak pernah memperhatikan orang tuamu, ya, dan saudara santai-santai saja, saudara sedang membuat sebuah cerita akhir daripada hidupmu sendiri. Nanti kalau saudara, maaf kata ya, ketika kita tua dan anak-anakmu tidak ada yang peduli, jangan ngomong kok gitu sih anak kita, kok gitu. Karena saudara tidak melihat dulu apa yang saudara lakukan. Lihat visi ke depan, saudaraku. Ya, lihat jauh ke depan. Zaman sekarang zaman LGBT. Pak, tidak takut anaknya LGBT. Saya ngomong, saudaraku, anak saya sudah kenal Tuhan. By the grace of God, ya, atas kemurahan Tuhan. Kalau mereka tahu yang asli, ngapain cari yang palsu? Halo? Loh, kalau tahu yang asli ngapain cari yang palsu? Gitu loh. Saudara saja makan, ya, saudara tahu makan paling gampang nasi goreng. Saudara punya langganan, ini enak, saudaraku. Terus kemudian, ayo makan sana. Maaf kata, kita tidak cocok, menurut kita kurang enak. Saudara mau pindah? Gak mungkin, saudaraku. Dan Tuhan itu benar-benar kebenaran yang sejati, Tuhan Yesus. Ya. Yang keempat, yang terakhir, wah, puji Tuhan, siap-siap, ringkes-ringkes, mau pulang. Ya. Hak kesulungan, orang yang menjaga hak kesulungan, menjaga kekudusan hidupnya. Saya minta pemusik kembali. Ibrani 12, 16, 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ketika ia menerima berkat hak kesulungan itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki keadaannya atau kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Perhatikan, saudaraku. Banyak orang, ya, menganggap begitu murahnya menjual kebenaran dalam hidupnya. Entah karena uang, karena bisnis, tak apa-apa lah Pak, mingsle-mingsle dikit, uang zaman sekarang gimana.
Saudaraku, jangan sampai kita jual hak kesulungan itu. Sebab firman Tuhan katakan dengan jelas, hidup bukan karena roti saja, tetapi setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Tapi kalau saya kerja masa saya enggak cuan? Saya kan harus cari cuan. Betul saudaraku, ya. Orang kerja harus cari uang, saya setuju. Digambarkan seperti apa? Orang hidup harus bernafas. Coba lihat kanan kiri ya, pastikan semua bernafas. Orang hidup harus bernafas, setuju kan ya? Tapi masa saudaraku hidup, kamu ngapain? Hidup setiap hari? Nggak ada, bernafas saja. Dari pagi 24 jam, iya. Saudara nggak ngapa-ngapain? Saudara doing many things. Saudara lakukan banyak hal, saudaraku. Orang hidup benar, orang kerja cari uang. Tapi nggak perlu saudaraku cari uang terus. Dan goalnya bukan uang. Masih banyak hal yang saudara dan saya bisa lakukan untuk berkat itu atau uang itu jadi berkat buat orang lain. Ya, jadi saya percaya bahwa jangan sampai saudara dan saya jual hak kesulungan itu. Ingat loh ya, dari mana? Hal yang kecil. Tuhan selalu melihat hal yang kecil. Sebab hal yang besar itu berawal dari hal yang kecil, saudaraku. Nah kalau hal yang kecil aja sulit dipercaya, sulit tanggung jawab, sulit jujur, saudaraku. Uang puluhan ribu, ratusan ribu aja ditilep. Terus kemudian saudara mengharapkan berkat yang besar. Dan ketika saudara terima berkat yang besar itu jauh lebih gede, saudaraku. Apakah damai sejahtera tetap ada dalam hidupmu? Sebab gambaran orang yang hidup di dalam kebenaran, selalu ada damai sejahtera menyertai dia. Saya kadang-kadang diundang orang, saudaraku ya, entah ke rumahnya, pemberkatan dan lain-lain. Rumahnya bagus, luar biasa, leksa. Ya, kolam renang, kolam ikan, kolam pancing, semua lengkap pokoknya. Tapi ketika masuk rumah itu, jujur saya sometimes kehilangan damai sejahtera. Tapi saya tidak mau menghakimi. Saudaraku, kenapa? Ya, karena mereka semua punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, tugas saya adalah kembali bahwa harus ada hadirat Tuhan di rumah itu. Bagaimana supaya rumah itu penuh kasih damai sejahtera dan sukacita? Harus ada hadirat Tuhan. Kalau dulu saya masih ingat rumah saya itu kecil, saudaraku, kita masih kontrak ya, masih kontrak, tapi sudah ada komsel di sana. Komsel itu menghadirkan hadirat Tuhan. Banyak orang sekarang rumahnya tidak mau dipakai komsel, salah, saudara, rugi dewi. Lihat Obed Edom, bukan Edom ya, Obed Edom. Obed ketika tidak ada tempat untuk nampung tabut suci itu, dia ngomong tempat saya. 3 bulan dia diberkati Tuhan, saudara. Saya percaya bukan cuma duit, mungkin hubungan suami istri dipulihkan. Orang tua dan anak-anak dipulihkan. Sakitnya sembuh, saudaraku. Dia ketemu pribadi Tuhan sendiri dan dia tahu tujuan hidupnya. Wow, gak ada orang yang lebih bahagia di muka bumi dibandingkan orang yang sudah tahu tujuan hidupnya, saudaraku. Karena dia tahu dia harus ngapain, dia jadi apa. Orang ngomong bodoh kamu, rugi kamu, enggak, ya, enggak, saudaraku, ya. Kalau ditakdirkan jadi hal yang maaf kata yang tidak kelihatan buat tubuh kita kayak kuku gini, saudaraku ya. Wah, rugi kamu jadi kuku, kamu hebat, kamu harus jadi mata, tidak perlu. Kalau Tuhan panggil kita punya 1 talenta, tidak usah maksa-maksa punya 2 talenta, 5 talenta. Nikmati 1 talenta itu dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebab ketika 1 itu saudara lipat gandakan jadi 2, Tuhan sangat bangga akan hidupmu. Ya, Tuhan tidak ngomong gini, yang paling hebat yang 5 jadi 10, tidak pernah Tuhan ngomong. Yang Tuhan hargai adalah kesetiaan dan tanggung jawab kita dari masalah yang kecil. Jadi siang hari ini, ayo jangan sampai kita jual hak kesulungan kita seperti yang Esau lakukan. Hari-hari ini saudaraku banyak orang-orang yang ini ya, para teroris yang begitu luar biasa. Siapa sih mereka? Ya, diselidiki di dalam Alkitab, saudaraku. Mereka adalah kumpulan daripada keturunan Ismail. Saudara tahu Ismail ya? Ismail itu putra Abraham yang diusir. Karena dia bukan garis keturunannya, tapi dipelihara, saudaraku. Kok tahu kok dipelihara? Lo lihat aja di Timur Tengah minyaknya luar biasa. Dipelihara. Tapi mereka gambaran orang yang sakit hati. Fatherless generation. Dan kemudian mereka keturunan Ismail ini, saudaraku, kawin dengan keturunan siapa? Keturunannya Esau. Esau itu, saudaraku, ketika dia kehilangan hak kesulungannya, dia marah sama papanya. Dia ambil apa? Dia ambil 2 istri dari orang yang dilarang sama Ishak dan Ribka, saudaraku. Oh gitu, ya wis, kamu tidak kasih saya berkat, saya tak kawin sama orang yang tidak kamu sukai.
sakit hati. Keturunannya sakit hati. Kawin sama keturunan sakit hati. Jadilah sekarang seperti itu. Jangan sampai kehidupan kita seperti itu, saudaraku. Bila kita melahirkan keturunan yang dipelihara oleh Tuhan, mari kita berdoa.